Heboh, pengacara kondang Hotman Paris akhirnya ikut angkat bicara menanggapi langkah Lesti Kejora menerima upaya damai Rizky Bilar pasca menyeruak laporan KDRT ke polisi, bahkan memaafkan sang suami. Menurut Hotman Paris, upaya damai yang dilakukan Bilar sudah terlihat sejak awal saat Bilar menjenguk Lesti di rumah sakit. Langkah Lesti menerima upaya damai Bilar yang menimbulkan pro kontra di kalangan netizen hingga Leslar lovers pun. Benarkah juga ditolak oleh Hotman Paris? Yang tak kalah heboh adalah kembali viralnya pernyataan Lesti yang bernada pembelaan, pujian, bahkan pernyataan cintanya yang dalam kepada Rizky Bilar di sosial media. Benarkah pernyataan tersebut menjadi basi pasca prahara KDRT yang mengguncang rumah tangga mereka baru-baru ini, namun berujung damai dan permintaan maaf? Seperti apa pro kontra di tengah publik atas langkah Lesti menerima perdamaian yang diupayakan pihak Bilar? Pernyataan permintaan maaf Rizky Bilar saat bebas dari tahanan setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan polisi pun menjadi sorotan luas. Hal itu mendorong pakar mikroekspresi menelisik arti ekspresi wajah Bilar saat membuat permintaan maaf kepada Lesti dan orang tuanya. Benarkah Bilar meminta maaf dengan tulus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut angkat bicara terkait kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang berujung pencabutan laporan dan berdamai. Padahal gagasan berdamai lantaran Bilar dengan Lesti justru sudah mulai diupayakan dengan kedatangan Bilar ke rumah sakit tempat Lesti tengah dirawat pasca membuat laporan KDRT yang dialaminya. Benarkah Hotman ikut protes dengan keputusan Lesti yang memilih berdamai? Saya sependapat dengan pendapat jutaan warga yang protes atas sikap Lesti tersebut, dan itu juga tidak berdampak positif terhadap perjuangan para wanita yang korban KDRT, ya kan? Itu banyak bahkan ada beberapa anggota DPR pun menyesalkan harusnya ya proses dulu gitu loh. Masa hanya beberapa hari bisa langsung berubah? Ada sesuatu yang dipertanyakan, ada apa gitu loh. Jadi begitu banyaknya informasi itu ke saya sehingga ada orang diam-diam telepon saya yang saya tidak bisa sebutkan namanya, yang bisa dipercaya ya, mengatakan bahwa sebenarnya sebelum Lesti itu berangkat ke umroh, di suatu malam si Bilar itu datang ke rumah sakit dengan mengucapkan minta maaf dan rayuan yang sangat manis. Jadi sebenarnya pada saat itu sudah ada arahnya akan dicabut itu. Makanya tim kuasa hukumnya pun kan silent terus kan dari itu. Kalau soal dugaan perilaku kan, ya tentu TV berhak untuk melakukan apa, ya, khususnya terhadap orang yang diduga melakukan KDRT. Kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang
atau bikin orang menjadi ribut? Kan punya jawaban sendiri ya. Atas sikap netizen dan publik yang memprotes sikap Lesti memilih berdamai dengan Bilar yang notabene sudah dijerat dengan status tersangka dan sempat ditahan lantaran diduga telah melakukan KDRT, Hotman Paris mengaku memahami reaksi masyarakat tersebut. Saya juga nggak ngerti kenapa Lesti membiarkan terus berita itu berlanjut selama dia umroh, ya, sehingga rakyat sempat sangat simpatik atas penderitaan dia. Tapi kemudian dia cabut dan waktu konferensi pers di Polres kelihatannya dia ketawa-ketawa gitu loh. Itu yang banyak masyarakat yang protes. Saya tertarik hanya pasal hukumnya. Bahwa yang pasal yang dilaporkan oleh Lesti itu kan pasal 44 ayat 1 tentang KDRT yang bukan delik aduan, delik biasa. Yang delik aduan itu adalah pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KDRT. Karena yang dilaporkan itu adalah delik biasa, pasal 44 ayat 1, maka penyidik dalam hal ini Polres Jakarta Selatan berwenang untuk melanjutkan perkara dan juga berwenang untuk tidak segera mengeluarkan dari tahanan walaupun ada pencabutan laporan. Karena itu delik biasa. Geger, Hotman Paris akhirnya angkat bicara terkait langkah perdamaian Lesti dan Bilar. Seperti apa heboh pernyataan Lesti yang mengaku mencintai Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Wajib nonton ya teman-teman. Heboh, pengacara kondang Hotman Paris turut menyentil terkait damainya Lesti Kejora dan Rizky Bilar pasca prahara KDRT. Di tengah pro kontra netizen dan publik terkait aksi Lesti berdamai dengan Bilar, tiba-tiba menyeruak postingan lawas yang romantis dari Lesti tentang suaminya Bilar. Publik pun dibuat heboh karena unggahan Lesti di sosial media yang kembali viral itu terang-terangan berisi kalimat-kalimat pembelaan dan pujian kepada sang suami, juga menyebut kalimat romantis, love you, mencintaimu untuk Bilar. Kita adalah kita, bukan mereka. Mereka bisa dan mampu untuk memberikan pernyataan atau dugaan seenak mereka. Tapi ya, ini kita. Untungnya segala pernyataan atau dugaan mereka itu bukanlah fakta yang terjadi dengan kita. Love you suamiku. Insya Allah semua langkah kakak, segala urusan kakak dimudahkan Allah. Selalu dibesarkan hati kakak, selalu dalam lindungan Allah. Postingan bernada romantis dan pujian serta pembelaan dari Lesti kepada Bilar ini kini seperti tak bermakna lagi, bahkan kebalikan dengan kenyataan. Lantaran Bilar pernah dilaporkan atas kasus KDRT yang dipicu oleh dugaan adanya perselingkuhan Bilar dengan perempuan lain. Banyak gerakan-gerakan dan organisasi wanita gitu ya, termasuk saya juga sebagai seorang wanita gitu yang mendukung Lesti gitu untuk terus berjuang untuk
melawan KDRT ini gitu. Jangan sampai Lesti bisa terperangkap dengan KDRT. Karena apa nih ya, sikon terburuk yang bisa terjadi pada Lesti apabila ini dia diteruskan lagi pernikahannya dan serumah dan sekamar tanpa ada penjagaan dan tanpa ada terapi. Kalau si Rizky ini belum diterapi oleh psikiater ataupun psikolog dengan tepat dan benar, maka bukan tidak mungkin KDRT ini akan berulang lagi. Jadi masalah KDRT ini benar-benar harus ditanggapi secara serius. Nggak bisa, oh ya kita maafkan aja, habis itu tidak berulang lagi dan bisa dipercaya. Karena ini sudah merupakan gangguan kejiwaan. Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky akibat trauma dan ketakutan, dan saat ini ada di tempat yang saya rasa tidak bisa saya sampaikan ya, karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian, tetapi dia berada di tempat lain yang merasa dirinya aman. Tak hanya itu, keputusan Lesti untuk berdamai dengan Rizky Bilar pasca dirinya menjadi korban KDRT yang diduga dilakukan suaminya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Saat para sahabat Lesti mendukung apapun keputusan Lesti, pedangdut Dewi Persik justru mengaku kecewa dengan sikap Lesti yang mencabut laporan dan berdamai dengan Bilar. Kalau kita mengalami penganiayaan, kalau kita mengalami penganiayaan atau mengalami ibaratnya kita dipukul aja sama perempuan aja, kita wajib untuk melapor. Ya kan, apalagi dipukul sama laki-laki, apalagi dipukul sama suami sendiri, apalagi sampai babak belur, ya wajib lapor dong. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kalau terlambat, kalau misalkan nggak ada yang menolong gimana? Kita sebagai orang tua mau seperti itu, memang harus ada perjanjian. Tapi shock terapi sudah Bilar alami, mudah-mudahan kita hanya berdoa aja. Kita sebagai pengagum, kita sebagai orang tua, sebagai paling tidak orang yang kenal baik, juga semua mungkin rakyat Indonesia yang pencinta Leslar atau mencintai Dede itu doakan saja. Kalau sampai terjadi perpisahan pun itu tidak akan bahagia Dede. Karena saya tahu Bilar sekeras apapun dia tetap mencintai istrinya dan anaknya. Memang mereka itu tidak ada, kalau dalam benak Bunda kayaknya untuk kata-kata pisah jangan sampai terjadi ya. Saya pribadi ya tidak menyarankan untuk kembali sih, kalau saya gitu, karena sifat kekerasan emosional temperamen seperti itu tuh berulang. Nah jadi kambuhan gitu. Jadi one day dia bisa melakukan itu lagi tanpa dia sadarin. Misalkan balik nih, kembali lagi merajut pernikahan. Tapi hati Lesti itu ada rasa ketakutan yang aduh kapan lagi nih gue ditampar, kapan lagi nih ini masalah ini, yang akhirnya justru Lesti lah yang di tempat posisi yang selalu mengalah. Mana enak sih hubungan rumah tangga seperti itu gitu loh. Tapi intinya berulang loh. Tapi yang jelas segala bentuk KDRT itu saya tidak sarankan untuk kembali ya. Jangan diberikan lagi peluang. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Kalau Lesti sendiri memaafkan? Memaafkan. Ya. Karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya.
Mengejutkan, kembali viralnya pernyataan Lesti yang bilang mencintai Bilar pasca menyeruak prahara KDRT dalam rumah tangga mereka. Seperti apa telisik pakar ekspresi terkait pernyataan permintaan maaf Rizky Bilar kepada Lesti? Tuluskah Bilar meminta maaf? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Geger pernyataan Lesti Kejora yang menyebut mencintai suaminya Rizky Bilar di tengah prahara KDRT yang masih panas. Permintaan maaf Bilar kepada Lesti saat dibebaskan dari tahanan Polres Metro Jakarta Selatan lantaran penangguhan penahanannya dikabulkan mendapat sorotan tajam. Benarkah permintaan maaf Bilar tulus atau ada kepura-puraan di dalamnya? Dan sungguhkah ia berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya? Menurut hasil telisik pakar mikroekspresi, statement yang dibuat Bilar terdengar bagus karena barangkali memang sudah dirancang bersama tim kuasa hukumnya. Tapi benarkah permintaan maaf Bilar dinilai tidak tulus? Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Ketika dia sudah tidak lagi mengenakan baju tahanan dan Lesti mencabut laporan sehingga dilakukan penangguhan penahanan, yang terlihat nomor satu di awal-awal dia stres, cukup berat sama dia membasahi bibirnya, terus kemudian hand to face gesture dia megang seperti ini posisinya. Tetapi yang menjadi pokok garis bawah informasi yang bisa kita peroleh justru ketika dia memberikan pernyataan permohonan maaf. Karena permohonan maaf, kalau kita bicara permohonan maaf yang sebenarnya dan tulus, itu perlu mencakup tiga hal dasar. Yaitu satu, statementnya perlu mencakup siapa yang minta maaf. Nggak boleh kita, kami, gitu, atau siapapun, gitu, nggak boleh. Harus spesifik saya. Dan Bilar menyebutkan itu. Satu, terpenuhi. Yang kedua adalah ketika permintaan maaf yang bisa dianggap tulus adalah yang ketika menyebutkan kepada siapa dia minta maaf. Dalam hal ini Bilar juga menyebutkan kepada Lesti, kepada keluarganya, kepada masyarakat, gitu. Itu bagus yang kedua. Namun saya tidak mendengar yang ketiga. Yang ketiga adalah alasan minta maafnya secara spesifik, bukan secara katakanlah global. Dalam hal ini Bilar cuma mengucapkan kata-kata ya, yang namanya manusia tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, dan saya juga tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Kalau itu kekhilafan kesalahan ya istilahnya orang nggak kenal juga pernah melakukan sebuah kesalahan gitu ya, apapun gitu. Tapi kan spesifiknya apa yang dia lakukan, misalnya melakukan tindak kekerasan pada Lesti gitu, domestic violence gitu, tidak dia sebutkan. Artinya apa? Artinya dia masih menjaga, apakah itu menjaga gengsi, menjaga jarak, menjaga nggak mau dipersalahkan dan lain sebagainya. Saya nggak merasa bahwa itu adalah sebuah pernyataan yang tulus dari dia dari hati gitu. Tapi ini adalah sebuah sebuah penyataan yang sifatnya sudah dirancang dengan sangat bagus, dan bisa jadi rancangan utamanya bukan pada dia, ada penasihat hukumnya yang ikut membantu, sehingga ada titipan kata-kata bahwa semoga tidak ada seorang siapapun yang mengganggu pernikahannya. Selain itu, soal janji Bilar akan melindungi istri dan anaknya sebagai tanggung jawabnya seorang kepala keluarga, seperti apa pakar ekspresi menelisik gestur Bilar? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman,
Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke, ekspresi marah bisa dilihat ya. Tapi dalam hal ini nggak kelihatan dari Bilar ketika dia menyampaikan itu. Jadi yang lebih tepatnya ketika dia menyatakan bahwa dia menyesal, melindungi segala macam, dia melihat ke arah sebelah kanannya dia, ke penasihat hukumnya. Jadi buat saya ini sekali lagi, ini kayak affirmation gesture atau confirmation gesture itu. Ini kenapa perlu dikonfirmasi sih? Artinya apa? Artinya tadi bahwa statement ini sudah didiskusiin di belakangnya gitu, bukan spontan keluar dari Bilar gitu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.